cinta, aku sampai jatuh cinta. Tapi aku salah mengira, aku tertipu tak berdaya. Sanang akan ku cinta, padahal jadi pura-pura.
Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, kembali kami hadirkan Kabaratna Pro 4. Ada yang menarik di Polres Goa Sulsel menghadirkan spot payung warna-warni di sekitar area ruang pelayanan publik bagi masyarakat. Spot foto ini diharapkan dapat menghilangkan kesan seram saat berada di kantor polisi. Itu untuk menjadi spot foto bagi masyarakat dan menghilangkan kesan seram saat berada di kantor pos polisi. Menurut Kapolres Goa KBP Reonal Simanjuntak, area spot foto payung warna-warni ini mulai dipasang dan dibuka untuk masyarakat pada hari Senin kemarin. Payung tersebut dipasang di bagian atas area sepanjang jalan di depan ruang bagian Ops dan SDM Polres Goa. Reonal berharap ke depan kantor polisi bukan hanya didatangi warga ketika ingin membuat laporan, akan tetapi kantor polisi dapat menjadi tempat healing rekreasi atau menghilangkan penat. Demikian Kabaratna Pro 4. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit
sesungguhnya. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Membanale
Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kabar pagi obrolan santai kembali hadir di ruang dengar Anda, menemani Anda di cuaca yang cukup dingin hari ini ya, hujan terus. Tapi pagi hari ini kita akan mengangkat topik sahabat budaya Hari Anti Korupsi karena bertepatan dengan hari ini 9 Desember 2024, setiap tanggal 9 Desember itu diperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Jadi peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini adalah inisiatif yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan kesadaran terhadap konsekuensi negatif yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. Nah, sahabat budaya, mungkin ada sebatas pendapat dari sahabat budaya nih, kira-kira apa yang harus dilakukan sebenarnya ini oleh pemerintah untuk membersihkan yang namanya koruptor. Karena memang saat ini memang negara kita termasuk salah satu negara yang banyak korupsinya ya. Jadi tentu ini menjadi PR bagi pemerintahan yang baru, Bapak Presiden Prabowo Subianto, bagaimana memberikan semacam peringatan keras kepada seluruh jajaran kabinetnya untuk betul-betul bisa bekerja dengan bersih melayani rakyat. Langsung saja kita terima penelpon dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa Amberuslah. Iya, Bari Basa Toje mi Bunda. Ye. Masih hujan di sana Bunda? Masih Masih. dari subuh-subuh sampai sekarang. Iya. Kadang tiba-tiba deras, agak rintik-rintik lagi. Ya. Iya. Tapi semua disyukuri. Iya, saya juga tadi subuh menembus hujan ini. Ditomai luar biasa ya. Iya. Pasti berkabut ya. Berkabut Ki. Iya. Iya. Nah Bunda, hari ini kita peringati Hari Anti Korupsi. Hari Anti Korupsi Sedunia. Iya. Iya. Jadi tentu kita berharap bahwa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo korupsi tidak ada lagi di Indonesia. Ya, itu yang harus Ya, diharapkan. kita ini Indonesia jadikan pengalaman. Iya. Ya, karena para pejabat, yang seharusnya membasmi korupsi, membasmi kejahatan, justru dia yang melakukan. Iya. Ya, jadi kita senantiasa sebagai masyarakat dan rakyat kecil itu jadilah pemerintah yang betul-betul memihak kepada rakyat, karena uang yang dikorupsi itu kan uang dari rakyat. Ya, jadi sebaiknya hentikanlah. Yeah. Jangan lagi mengulang, jangan melakukan. Karena korupsi juga hukumannya ringan itu, Mbak Ruslan. Jadi kalau dihukum 8 tahun misalnya, Yeah. berjalan, ada Agustus, ada berkurang lagi, Lebaran berkurang lagi. Akhirnya nanti sisa 4 tahun hukumannya. Nah itu, jadi sebaiknya dihukum seberat-beratnya bagi pelaku korupsi, agar ada rasa taubat, yang lain-lain tidak akan melakukan. Karena itu dihukum tapi ada pengurangan kurungan. Ya, kemudian perbedaan fasilitas mungkin juga dihadapi oleh narapidana koruptor toh. Iya. Itu semua harus betul-betul kalau perlu jadi kalau menurut Bunda apa seharusnya yang dilakukan ini supaya betul-betul bisa jerah pelaku korupsi ini? Iya, tentu saja dihukum seberat-beratnya. Seberat-beratnya. Dan dalam rutan itu jangan diberikan fasilitas. Ya. Ya, karena kalau kita baca di ini ternyata ada juga yang menggunakan fasilitas istimewa. Nah,
itu jangan diberikan hal-hal seperti itu. Pokoknya diperlakukan sama dengan tahanan yang lain. Ya. Ya, jadi dia akan merasa gerah. Kalau hukumannya ringan, setiap Lebaran, setiap Agustus ada pemotongan kurungan, makin berkurang. Jadi bebas ya, bisa saja. Ya. Berbuat kembali ringan. Karena ya ada pengurangan kurungan sehingga cepat juga keluar menghirup udara bebas. Jadi itu sekali lagi mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo itu betul-betul tanggap dan berikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi. Pokoknya tiada maaf bagimu ya pelaku korupsi ya, karena ini korupsi adalah uang rakyat. Iya, saya kira seperti itu Ruslan ya. Lanjut juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Sopi di mana tadi? Di Pau-Pau ya, BTN Pau-Pau. Selanjutnya sahabat budaya kami masih tunggu di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Ya, kita terima lagi penelpon selanjutnya. Kira-kira menurut sahabat budaya nih, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya Presiden, untuk memberantas koruptor di Bukabumi ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yusuf. Iya, Pak. Walaupun ini hujan lebat sekali, tapi ya, tempat untuk komentar. Alhamdulillah. Iya. Iya, dengan tanya sia-sia jadi. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, sia-sia semua. Iya. Nah, ini kita bicara tentang koruptor atau korupsi. Dia. Iya. Ini kan masalah koruptor ini sudah menjadi suatu hal yang menjadi isu nasional. Setiap hari kita bicara tentang korupsi itu. Sebenarnya kalau dulu itu ada KKN. Ya, KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini sekarang cuma korupsi dan dipertajam. Ya. Jalannya tidak. Dan segala teori-teori kita dipahami sebenarnya kalau soal korupsi itu. Karena kan teorinya sudah tahu kenapa sampai timbul. Ada peluang, ada keinginan. Akhirnya semua yang ditutup. Iya. Kemudian pengawasan dan bagaimana tadi ini orang yang diberi kewenangan untuk mengurus sesuatu ada rasa malu pada dirinya. Iya. Ini yang penting sebenarnya. Iya. Hidup dengan kemewahan, segala macam dengan rakyat. Tapi tidak ada rasa malu pada dirinya. Bagaimana itu? Ini kan namanya bukan manusia yang utuh. Dia kan begitu. Tapi itu tadi dia bangga dengan perbuatannya. Iya. Undang-undang itu sudah jelas. Kalau orang sudah disialis, sudah diberi hukuman dulu itu orang yang sudah dikatakan korupsi dia diberi jaket warna oranye. Kemudian dia hidung hijau. Dia malu. Ini persoalannya situ. Jadi saya kira kembali kepada kita semua, bagaimana ini karena yang melaksanakan korupsi kan siapa? Kan orang-orang yang memegang politik tertentu yang strategis. Bagaimana? Bayangkan itu kalau dia terlibat, kemudian nyatakan diberi hukum, coba pikirlah keluargamu juga sengsara itu. Kemudian ada juga rencana ini, ada nanti undang-undang apa itu, dia dimiskinkan dia. Jadi ada rencana kalau kekayaan yang dinyatakan ada bukti, ada fakta bahwa itu dari korupsi, maka itu disita kembali kepada negara. Itu bagus itu. Iya. Ya. Coba sekarang mau cari angka-angkanya ini. Ini yang dikorupsi berapa yang bocor. Bayangkan saja persoalan timah itu sampai sekarang belum diusut itu, belum ada keputusannya. Timah itu, tambahan timah itu ratusan triliun itu kan semua itu digali. Jadi mudah-mudahan harapan kita dengan presiden kita yang baru supaya korupsi ini jangan menjadi penyakit. Iya, dan biasa lagi.
Dan ini pejabat, malu sama kau itu korupsi. Iya, betul. Kau menteri hidup di tengah rakyat, kamu bangga dengan korupsi ini, banyak contoh ya, diperlihatkan, ya, dan kamu sengsara. Itu baru di dunia itu kau sudah sengsara. Bayangkan saja ya, kau punya rumah, punya mobil, punya istri cantik, tapi kau tidak dimati, ya. Betul. Kau di dalam penjara yang ukurannya hanya 4 meter. Apalagi kamu dicemoohkan orang, keluargamu sengsara. Apa kamu tidak tersiksa? Iya. Inilah perlu. Jadi, pada dengan hari kerja ini, kita kembali sadar masing-masing. Ya, kita pun juga bukan cuma yang korupsi. Waktu juga. Iya, betul. Kalau sudah dijanjikan jam 7, ya jam 7 harus datang. Oh iya. Mulai dari diri kita sendiri. Tidak ada alasan. Apa itu tugasnya berat loh. Jam 5 sudah ada di studio. Jam pakai jam karet. Tapi ini kan pekerjaan mulia, Pak. Bapak diberi itu menyenangkan orang. Ya itu kan bahan ada berkahnya. Kalau hidup ini berkah, kita juga enak. Kalau ini berkah itu, saya kira orang jembatan kalau dia makan itu, tidak habis makanannya. Iya, pergi di hotel, makan ini. Kenapa tidak habis makanannya? Kan dia terjaga. Siksa. Ini kan muncul semua. Ya kan begitu kayak realitanya. Orang Indonesia terlibat. Mana biar tikus melompat juga. Ada polisi datang. Iya. Iya. Dia sama orang lain. Dia merasa. Saya tahu keberadaan seperti itu. Jadi siksa dia itu sebenarnya. Orang seperti itu. Siksa. Cuma pandangan kasar saja dia bahagia. Tapi sebenarnya matinya siksa dia. Itu sudah menjadi satu ketentuan. Jadi saya kira demikian komentar saya. Mudah-mudahan ada yang dengar ini ada bisa sadar. Yang mau melakukan yang berhenti makan itu. Kemudian terakhir rakyat. Sekarang kalau ada laporan ada laporan. Itu ada contoh itu. Siapa itu yang dikejar itu yang diberi hadiah 8 miliar dari itu. Siapa yang melarikan diri itu? Yang melarikan diri. Iya, yang sekarang dicari. Kalau itu orang didapat diberi hadiah 8 miliar. Saya juga mau cari dia. Sudah kebagian. Ini mau aja Pak. Ini yang dijemputin negara ini. Selalu saja kita ini mau menangkap maju, selalu kita berlari ke belakang. Ya pernah kita maju karena korupsi yang di situ. Jadi terakhir ada sejarah. Ada seorang presiden terlibat korupsi, ya, dimasukkan penjara, difoto, difoto pakai warna baju apa itu kalau darah pidana itu, warna biru, so, kemudian diberi nomor 10 sekian, baru difoto. Bayangkan itu kalau itu ada di fotomu, ada nomor darah pidanamu, siksa kau. Keluarga mulia, bapak kau dulu. Ya setelah difoto, ada fotonya, langsung menjadi pulihkan namanya. Tapi kasihan dia, tercatat dalam sejarah koruptor. Saudara. Jangan kita. Oke. Saya demikian Nanda. Baik semua. Amin. Kalau saya ini komentar, curhatkan juga. Kalau ada baiknya bisa terima, kalau tidak cocok saya mau maafkan. Mari kita megang ini karena Pro4 Paribata ini yang merupakan wadah diskusi, silaturahmi, dan kita edukasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Marsuki ya di PTN di Telkomas ya. Baik, sahabat budaya, memang korupsi menjadi ini hal yang sangat memprihatinkan sekali di tanah air kita karena begitu banyaknya kasus-kasus korupsi. Meskipun sudah banyak yang juga tertangani, tapi masih banyak juga yang belum tersentuh. Silakan sahabat budaya komentarnya di 0811 400 9250. Assalamualaikum, Bari Basa. Waalaikumsalam. Dari Pak Jono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bari Basa. Iya, Bari Basa. Pak Jono. Iya. Apa kabar Pak Jono?
Ya, alhamdulillah baik. Dan ternyata rasa kopi masih pahit sampai hari ini. Ya, kalau tidak kalau tidak pahit kalau pakai gula. Kalau tidak pakai gula ya baru pahit. Kalau sudah pakai gula manis. Walaupun pakai gula tetap ada pahitnya. Oke, berarti kalau Itu tidak ya, pahit. kopi, karena kalau tidak pahit bukan kopi. Oh, gitu. Buat itu madu. Iya. Iya. Cocok. kan? Ya, cocok. Jadi ini kita bahas tentang Hari Anti Korupsi ini. Kalau kita melihat Pak Jono, korupsi di tanah air saat sekarang ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Nah, alhamdulillah dari tahun ke tahun ada peningkatan, berarti itu negara kita sungguh luar biasa ya. Karena ada peningkatan, berarti kalau peningkatan itu ada kemajuan. Ya. Nah, ini patut disyukuri. Kok begitu? Iya. Patut disyukuri nih karena alhamdulillah korupsi dari tahun ke tahun meningkat. Setiap tahun kita peringati anti korupsi, tapi korupsi dari tahun ke tahun selalu meningkat. Jadi ya, alhamdulillah. Kalau menurut Pak Jono nih apa kira-kira yang harus dilakukan kepada pelaku korupsi ini supaya korupsi semakin bisa paling tidak dikurangi lah ya, dikurangi. Kalau mau, ikat kakinya dengan batu besar baru buat di laut. Tidak ada untuk korupsi hilang satu. Iya kan? Kalau cuma di penjara 3 tahun, 5 tahun. Ada efeknya. Karena mereka itu di penjara kayak cuma pindah rumah saja, pindah kamar sih. Kamarnya melebihi bintang 5 hotel. Iya. Jadi bahkan mereka mau kapok. Iya. Coba itu para koruptor itu di penjara seperti orang biasa. Iya. Dicampur di situ. Ini tidak, kamarnya tersendiri. Ada kamar bisa disewa. Ada kami laptopnya, lengkapnya apanya, segala fasilitas ada. Iya. Tapi cuma pindah rumah saja. Bagaimana koruptor mau apa namanya? Mau sadar kalau begitu pelayanannya? Iya. Menurut saya tidak akan mungkin lah. Korupsi ini pasti akan selalu ada. Yeah. Tidak akan hilang. Karena itu tadi tidak penjara tidak membuat mereka jerah karena mereka hanya menganggap sebagai pindah rumah saja. Karena itu fasilitas yang mereka miliki bisa ya. Contoh penjaranya 2 kali 3 atau apa. Kasih berdesakan di situ sama orang lain yang penjahat di situ. Iya. Pasti mereka akan berpikir 2 kali. Tapi tidak. Dan jangan harap setiap hari keluar mau bicara korupsi kalau pandangannya hanya seperti itu, percuma juga. Yang kedua, ketika penegak hukum masih menganggap bahwa hukum itu beranak, jangan mau hilang. Yeah. Berani tidak ini para penegak hukum mengatakan bahwa hukum itu tidak beranak. Ya, hukum tidak beranak temakiana. Bukan temakiana. Apa? Temakiapo. Iya. Bisa nggak? Ini penegak hukum mengatakan itu. Selama penegak hukum tidak bisa mengatakan itu, jangan harap ini korupsi akan bisa hilang di negara kita. Intinya jangan pandang bulu. Jangan pandang bulu. Iya. Jangan pandang uang. Jangan pandang uang. Iya. Karena selama mata Anda masih menyesuaikan warna yang ada, ketika melihat merah jadi merah, ketika lihat itu jadi biru, jangan harap. Yeah. Jangan harap korupsi akan hilang. Jangankan hilang, berkurang pun tidak. Kalau Pak Jono selama ini juga mengamati gimana nih kalau kinerjanya daripada KPK untuk sebagai lembaga pemberantasan korupsi nih, kita amati lah seperti ini lebih parah juga ini KPK, lebih parah dari yang dulu. Kalau dulu masih eranya Abraham Samad oke lah. Yeah. Tapi selama dikatakan KPK sungguh bobrok di kinerjanya. Dia bekerja hanya sesuai dengan pesanan. Ya, dia bekerja tidak sesuai dengan apa yang namanya kenyataannya, dia bekerja sesuai dengan pesanan. Maksudnya? Kita lihat, yang dekat dengan pemerintah tidak ada apa-apa, tapi yang kontra dengan pemerintah cepat sekali tanunya penanganannya, langsung kilat itu. Iya. Iya, ini yang membuat semuanya apa namanya hukum kita amburadul seperti ini. Karena mereka masih hukum itu menganggap sebagai yang beranak dan bercucu. Iya.
mereka dapat pilih sesuai pesanan. Itu sebagainya. Kan banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Sesuai pesanan, tiba-tiba ini ternyata ini begini. Ini dia kontra sama pemerintah. Yang pro sama pemerintah tidak diapa-apain. Yang kontra pemerintah cepat. Pokoknya lewat tol itu. Terus iya. Karena banyak kan seperti itu. Jadi betul kita mau bicara proses setiap hari tapi begini malah mengalami peningkatan, bukan berkurang, apalagi mau hilang. Seperti itu. Dan yang ketiga saya kira memang ini perlu ada reformasi total di hukum ini, di aparat hukum ini, apakah kepolisiannya, apakah di kejaksaannya, apakah di KPK-nya, perlu reformasi total sebenarnya. Karena mereka juga masing-masing membuat kepentingan di dalam, terutama di KPK. Yang pilih KPK itu adalah orang-orang politik. Yeah. Ketika dia duduk, ada hutang budi yang harus mereka bayar. Yeah. Makanya itu KPK itu ya itu tadi, ketika mengenai kasus ya tebang pilih, dia pilih-pilih itu. Tidak berani sembarangan. Yeah. Seperti itu. Walaupun coba ke sana, kalau ya ada desakan, dia berproses itu. Yeah. Kalau biar kasus besar kalau tidak ada, tidak proses itu, bahaya. Ada orang di belakangnya. Ini pun reformasi total sebenarnya, karena bagaimana mungkin kita mau menyapu lantai yang kotor dengan sapu yang kotor? Tidak mungkin. Seperti itu. Yeah. Dan yang keempat saya kira, kita pun kenapa korupsi ini sumbernya ini? Sebenarnya ini sumbernya harus berantas juga. Kenapa korupsi merajalela negara kita? Yang pertama, sekarang itu pejabat ketika mau naik jabatan, itu tidak gratis. Beda dulu. Itu pejabat mendukung sebuah jabatan dulu, itu menurut struktur kepangkatan. Iya kan? Menurut, ini golongan ini wajar menduduki itu. Ya. Lipit. Karena di polisi tidak seperti yang sekarang. Tiba-tiba dan judul dia melompat senior. Itu sekarang itu kenapa? Semua itu ada, bukan gratis itu. Tidak ada makan siang yang gratis. Mereka bayar. Makanya ketika mereka menduduki sebuah jabatan, apa kepala dinas atau kepala batu, itu langsung itu. Bagaimana cara mengembalikan uangnya yang mereka pakai menyogok untuk menduduki jabatan itu, atau naik pangkat dan sebagainya. Yeah. Bagaimana tidak ada korupsi kan itu tadi sumbernya ini bibit. Mereka menciptakan sendiri bibit-bibit itu potensi yang menimbulkan korupsi. Dan yang kedua, biaya politik kita mahal. Anda menduduki jabatan bupati, wali kota, gubernur, ya siapkan uang minimal 40 miliar. Ya toh? Tapi ada yang gratis. Harus mendaftarkan di partai itu harus tanyakan uangnya dulu. Bohong itu partai kalau kita jadi sevisi dengan saya. Bohong. Dia cari yang banyak uangnya, visitasnya. Dan itu kan itu termasuk bagi kampanye atau sebagainya. Jadi terlalu mahalnya biaya politik ya akhirnya. Terlalu mahal biaya politik. Membuat Pilkada, nanti calon, ya. Caleg. Itu mahalnya sehingga mereka kita akan naik bukan memikirkan untuk bagaimana memenuhi janji-janji, tapi dia berusaha untuk bagaimana mengembalikan uangnya yang mereka telah korbankan. Itu. Maka timbul korupsi. Seperti itu. Jadi kalau mau mengurangi korupsi, maka sumbernya harus diberantas dong. Kalau pilkada ya, kalau mengingat biaya korupsi ya, saya kira lebih baik kembali seperti dulu. Bupati atau gubernur dipilih DPRD. Lebih baik begitu. Kalau ada yang mengatakan kita mundur, lebih baik mundur. Kalau itu lebih baik kita bisa mengurangi namanya korupsi daripada kita maju, tetapi korupsi juga maju. Apa gunanya juga? Ya kan? Ini yang harus dipikirkan. Bagaimana kita mau memberantas korupsi? Kalau sumbernya sendiri kita tidak membunuh pohon itu tidak cukup hanya dengan kita menebang batangnya, tapi itu harus akarnya dicabut. Gitu? Makanya cari akarnya, di mana akarnya korupsi? Ya itu tadi salah satunya dari pilkada itu. Yang pendudukan itu seorang di jabatan itu sesuai dengan kepangkatannya bukan sesuai bayarannya.
Saya kira itu korupsi bisa dikurangi. Tapi kalau itu dilakukan oleh pemerintah, jangan harap kurus, jangan akan hilang, berkurang pun tidak. Iya. Ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Kalau memang betul-betul ingin memberantas namanya korupsi. Kalau tidak, jangan masih kita cuma berpolemik saja setiap hari mengenai korupsi tapi tidak pernah hilang. Karena bagi saya, KPK, kepolisian atau ketika Anda mengungkap korupsi, saya tidak merasa bangga, Pak. Saya tidak merasa bangga. Itu sebuah kebanggaan. Itu bukan, kalau menurut Anda itu sebuah kebanggaan, tapi menurut saya sebagai rakyat, itu bukan sebuah kebanggaan. Karena kenapa? Itu artinya Bapak telah gagal mencegah yang namanya korupsi. Bagaimana Anda gagal mencegah yang namanya korupsi? Tidak, Pak. Anda memamerkan ini korupsi. Pamerkan, Pak. Kalau bagi saya itu sebuah kegagalan. Itu artinya Anda gagal dalam menjalankan tugas dalam mencegah korupsi yang ada di Indonesia. Dan terakhir saya kira ini hukuman yang perlu dibenahi. Yeah. Korupsi Pak Mir 3 tahun. Pencuri kerbosan saja 3 tahun, 5 tahun, Pak. Ini hukum yang perlu dipertegas sebenarnya. Yeah. Kalau perlu tembak mati lah. Sekian miliar, kalau miliaran tembak mati saja. Ini supaya korupsi makin berkurang. Iya. Bagaimana orang mau takut, Pak? Cuma ancamannya 5 tahun. 3 tahun, itu pun nanti akan mendapat gerasi dari presiden. Ya tahu? Iya. Ya Pak, sudah dipertegas hukuman itu. Kalau sekian miliar, tembak mati saja Pak. Sama hukumannya. Sama hukumannya kalau narkoba biasa misalnya kalau jadi. Iya. Gembok narkoba langsung tembak mati. Tembak mati Pak. Berarti tidak di pemerintah, berarti kan DPRD membuat undang-undang seperti itu. Itu sudah, kan DPRD juga banyak terlibat korupsi, jadi susah. Jadi susah membuat undang-undang seperti itu, kan juga banyak lah. Undang-undang saja itu, pembuktian terbalik itu, DPRD takut. Anggota DPRD takut itu, merancang undang-undang itu. Karena kenapa? Ya, jika undang-undang diterapkan ini undang-undang pembuktian terbalik, banyak tersangkut kasus. Bupati, apa dan sebagainya, banyak tersangkut kasus. Kenapa tiba-tiba kayaknya bisa sampai 2 miliar? Iya. Dari mana sebenarnya itu kan hasil buktinya seperti apa? Tinggi sih anggota DPR juga Pak takut malah mengusul undang-undang ini untuk dijadikan atau dijadikan kita takut. Karena banyak yang terjerat. Jangan sampai di eksekutif, legislatif juga akan banyak terjerat seperti itu. Berani tidak melakukan terobosan seperti itu? Kalau tidak berani jangan garap. Peringatan anti korupsi setiap tahun di negara kita itu hanya sebagai seremonial saja. Tapi hasilnya nihil. Itu semakin meningkat korupsi kita. Itu artinya KPK, pemerintah sama ini tidak bekerja secara maksimal. Masih ada yang salah. Ini perlu diperbaiki. Apakah dengan melalui hukumnya atau melalui di politiknya harus semua dirubah itu. Kalau tidak bisa itu dianggap pemerintah lebih itu korupsi dilegalkan saja Pak. Supaya kita tidak berpolemik, kita baku biak, kita hanya karena gara-gara korupsi. Legalkan saja. Kalau Anda memang tidak bisa mengurangi atau menghilangkan korupsi di negara kita. Tapi seperti itu, Mbok. Iya. Dan itu sudah selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa tadi? Pak Jono ya. Silakan di belakangnya lagi di 0811 400 9250. Kita kasih dulu Kelong sahabat budaya. Ada lagu dari Bugis Angga Pare, Makun Rey Zaman Now. Angga Pare oyako Engkau beli bola kuli welan gayana mencelap pintona di
Roma belum maka putih tampana mata putih awana liwala debu tenang raji kami pale maka soli bendana naik remi pale. Bu, Ibu, kok mati lampu ya? Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya? Aduh, nggak tahu tuh, Bu. Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai? Iya, emangnya kenapa, Bu? Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting kayak rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek. Ih, serem. Maaf ya, Bu. Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu. Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya. Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana? Muka senang semua Pasti ada yang enak ini. Lihat nih bro, uang banyak bro. Wih, uang banyak dari mana Bagi dulu. Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis. Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak. Heko, iya kak? Maksud saya itu berarti macam begini nih. Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit kok. Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK. Sahabat budaya, kembali lagi di kabar pagi obrolan santai Bari Basa. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum Bari Basa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa Pak Ruslan. Iya, Bari Basa dari Pak Hamzah. Hujan keras ini jadi. Oh iya, Pak Hamzah bisa dengar suaraku? Dengar. Oh iya. Bagaimana nih komentar tadi berkaitan dengan korupsi? Hari ini kita peringati Hari Anti Korupsi Sedunia ini. Tiap tahun. Korupsi itu itu tergantung dari orangnya. Iya, oknum berarti ya. Apabila pejabat punya niat jahat, pasti terjadi. Ya.
Artinya apabila pejabat tidak dibarengi dengan iman dan takwa, ya begitulah jadinya. Karena masih ada orang jujur, Pak Ustaz. Ya. Satu sudah meninggal, satu belum lahir. Halo? Ya, satu. Ya, ada contoh yang paling jujur itu adalah Pak Yusuf, Jenderal Yusuf. Ya. Saya sendiri, telinga saya dengan mata saya sendiri, dengar dan lihat. Ya. Waktunya dibangun itu Mandala dengan rumah sakit Pramonia. Salah seorang itu saya tidak tahu apakah dia orang penting di proyek. Dia bilang ibarat kali ini rumah di Sungai Tangka diperbaiki. Apa dia bilang? Weh, jangan macam jangan kasih masuk di sini uang haram di rumah saya. Langsung pulang itu orang. Yang kedua, Pak Bakri Taba kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Mantan asisten 2 juga bidang keuangan. Ternyata dia tidak ada, setelah meninggal baru diketahui bahwa itu orang tidak punya apa-apa. Cuma ada satu adalah motor Vespa. Tidak punya mobil, rumahnya cuma perumahan di perumahan Doseng Unas Taman Andrea. Itu rumahnya di sana. Tidak ada, Pak. Jadi waktu itu meninggal dia bilang kasih itu mobil, nanti kita bayar anunya. Kita bayar dia punya itu di dam. Kasih anaknya pakai, tidak ada sama sekali. Jadi masih ada orang jujur. Iya, tidak semua. Pak Andi Heri Iskandar juga begitu. Itu orang jujur. Iya. Andi Makulau, mantan camat Tamalate dengan Kasapol PP, itu orang jujur. Kalau mau merokok lebih baik pinjam. Daripada pinjam di pengerokok nanti gajian baru dibayar. Iya. Ya. Makanya saya pernah diajak oleh pimpinan saya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti apa yang dikemukakan tadi Pak Jono, korupsi. Hamzah, ini kita buka-bukaan saja. Saya kasihan kamu, istrimu tidak pakai emas dalam pertemuan. Semua orang pakai emas. Bagaimana kalau ada sisa anggaran itu diambil? Mohon maaf, hari ini pun saya diganti sebagai Bempro. Kalau saya melakukan itu karena tidak ada fisik di lapangan. Jadi dan bisa dicek tempat tinggal saya. Begitulah barangkali. Jadi itu tergantung dari orangnya. Kalau ada niat, pasti ada kesempatan, ada peluang. Ayo terjadi itu. Itu pesannya Bang Nabi itu. Ingat, kejahatan terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Waspadalah. Waspadalah. Tanya apa ya? Dari satu pohon ya. Kalau pohonnya dipupuk pasti buahnya banyak. Tapi kalau untuk bentuk kebaikan ya bagus nih. Iya, jadi itulah pengalaman saya dulu Pak Ruslan. Saya kan jadi pegawai Pak Tompo, kerja Pak Tompo dulu. Saya sudah jadi pegawai memang tahun 70-an. 70-an Tapi dulu itu zaman-zamannya Soeharto kayak korupsi itu tidak terlalu banyak lah. Mungkin ada tapi tidak sebanyak yang sekarang ini setelah masuk di Orde banyak baru. Juga, tapi pemeriksa kan sampai inspektorat. Inspektorat saya sudah diperiksa, itu paling-paling ada sanksi, turun jabatan, nonjok. Apakah karena waktu itu belum ada KPK atau bagaimana? Ya belum ada KPK. Saya diperiksa di Rulda tingkat 1 dulu. Saya didapati kurang Rp25. Itu pun dicari di mana itu uang Rp25.000. Rp25 Bu. Pak Ruslan dicari. Masya Allah. Luar biasa dia. Kan periksa itu biar pergi apa harus dikawal. Waktu diperiksa inspektorat wilayah provinsi. Jadi banyak pengalaman kalau masalah korupsi. Sampai saya itu bakal saya tenang sekali pensiun. Tidak ada ini riak-riak apa. Alhamdulillah sehat walafiat sampai sekarang. Sudah memasuki 80 tahun lebih. Masya Allah. Itulah sehat. Makanlah yang halal-halal.
Kentara gitu toh, kalau pensiun nasihat-nasihat terus, insya Allah bersih itu. Innallaha harrama riba. Ya itu. Ya. Oke. Makasih Pak Hamzah sudah banyak berbagi inspirasi. Ada beberapa contoh dari tokoh-tokoh masyarakat dulu dan kita lihat buktinya kan sekarang. Oke deh, lanjut Pak Ruslan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Hamzah ya di Pampang. Oke, selanjutnya sahabat budaya kami masih tunggu di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Baik sahabat budaya, kita kasih dulu kabar Anak Pro 4 sudah jalan pukul 9 waktu Indonesia, pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ya awalnya saya cuma coba-coba. Ya akhirnya keterusan. Gak nyangka saya Pak. Ya itu diiming-iming bunga rendah. Nyesel saya Pak. Hutang saya kok bisa sebanyak ini. Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi. Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana. Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, Kawah Putih adalah sebuah danau kawah vulkanik yang terletak di Gunung Patuha, Ciwidey, Bandung Selatan. Tempat ini terkenal karena warna airnya yang dapat berubah-ubah, mulai dari putih kehijauan hingga kebirauan, tergantung pada suhu cuaca dan kadar belerang. Kawah ini berada di ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut, memberikan udara sejuk dan pemandangan yang memikat. Selain sebagai destinasi wisata alam, Kawah Putih juga sering dijadikan lokasi untuk fotografi prawedding dan kegiatan seni. Keindahannya yang unik membuatnya menjadi salah satu tempat wisata favorit di Jawa Barat. Demikian kabar Ratna Pro 4. Membuka cakrawala.
Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Sama bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Kemaseku mak biri moncung, tunaku sayang mak birin tampara. Kasih asiku irawana buang bomba. Tetnea andik naku gilin laba, ranuku sayang naku gilin simpu. Di kusung kena surat taenau kirina. Kasih-kasih, taku jalo kisarenku, taku pameang salasa. Ku pasai kina matuk anale bangka masih ku patan jenginan raba, aule ku sawalana ku kaya omatenea. Kamaseku mak birin moncong, tunaku sayang mak birin tampara. Kasih asiku irawana buang bomba. Tetnea andik naku gilin laba, ranuku sayang naku gilin simpu. Di kusung kena